Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka sejatinya dia sedang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Jadi antum semua, panjenengan semua datang ke masjid ini untuk mencari ilmu, niatnya tidak ada yang lain, karena memenuhi panggilan syariat, yakni talabul ilmi fardhatun. Mencari ilmu itu sangatlah fardu, bukan cuma fardun, tapi fardhatun. Jadi ada rahasia ya, di dalam dalil itu setiap huruf itu mengandung hikmah, mengandung rahasia tersendiri. Ketika talabul ilmi fardhatun bukan cuma fardun, padahal talabul ilmi itu bentuknya kan bukan muannats. Tapi kenapa kok khobarnya itu malah bentuknya muannats? Fardhatun, kenapa enggak fardun? Jadi menurut para muhaddits, tak di situ mengandung makna lisyiddatil fardi atau lisyiddatin alal fardiyati, menunjukkan sangat beratnya keparduan dalam mencari ilmu. Sehingga dalam riwayat yang lain, inna hadzal ilma dinun was salata dinun. Dalam riwayat sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya ilmu ini adalah agama dan salat juga agama. Sebelum menyebutkan salat, Rasulullah lebih dulu menyebutkan ilmu. Maka artinya keabsahan salat itu ditentukan oleh ilmu. Maka Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, ketika beliau menafsirkan sebuah ayat, beliau membuat bab di dalam Sahih Bukhari, bab al-ilmu qablal amali wal qawli. Ilmu dulu sebelum amal dan sebelum berbicara. Artinya pelajari ilmu dulu yang benar, yang intens, sebelum kita beramal. Jadi beramal itu harus mencari ilmunya, cari tahu. Sholat, jangan asal sholat. Baca Quran, jangan asal baca Quran. Jare wong Jawa ne, ojo mung asal muni bae. Ya baca Quran, tadarrus, baca Quran di dalam sholat, tapi asal bunyi, nggak mau belajar kepada ahlinya. Padahal guru Quran yang mengamalkan Al-Quran dan isinya itu sebaik-baik hamba Allah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Seseorang yang dulunya mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya, maka itu salah satu hamba Allah yang terbaik. Tapi nilai hamba terbaik ini jangan dikotori dengan sifat toma. Karena kalau sudah punya sifat toma, nanti akan memanfaatkan murid, memanfaatkan jamaah. Itu karena punya sifat toma. Dia masih menjadi seorang hamba yang terbaik, mukmin yang terbaik, ketika tidak dicampuri dengan sifat toma dan juga memanfaatkan orang lain. Kalau sudah mencampurnya dengan itu, maka turun grade-nya, tidak menjadi yang terbaik lagi.
Ini penting menata hati, menata kolbu. Tentunya kita butuh seorang guru mursyid yang menata ibadah kita, menata perilaku kita, menata niat kita, menata akhlak kita, menata adab kita. Karena kalau tanpa adab kita tidak bernilai. Dan adab itu harus bersanad. Adab itu diturunkan, diajarkan, kita meniru langsung. Itu adab. Jadi adab itu sebuah karakter yang baik yang menjadi perilaku kita yang merupakan buah dari syariat. Itu adab. Kalau akhlak itu tentang sifat, ya. Akhlak yang baik, akhlak yang buruk itu sifat. Akhlak mahmudah seperti sabar, tawadhu, itu sifat berarti kan. Nanti tinggal diamalkan, maka pada saat mengamalkannya itu menjadi adab. Bagaimana tawadhu itu? Apakah tara mawadhuit pakai dhad, ya, bo di bu duit, tawadhu, tawadhu. Apakah begitu? Tawadhu itu apa hanya sebuah gimmick saja? Di depan tawadhu, di belakang beda lagi. Nah, itu bukan tawadhu itu, ya, modus itu. Munafik kalau begitu namanya. Sifat munafik itu akhlak mazmumah. Kalau tadi yang terpuji mahmudah. Yang mahmudah seperti sabar, ya. Sabar itu akhlak mahmudah. Kemudian juga dermawan. Sakhi itu dermawan. Lawannya itu berarti orang yang medit, pelit. Ya. Kalau orang dermawan itu dekat dengan Allah. Beda dengan bakhil, lawannya sakhi itu bakhil. Kalau as-sakhiyu, orang yang dermawan, kata Rasulullah, qaribun minallahi, dekat dengan Allah. Qaribun minal jannati, dekat dengan surga. Qaribun minan nasi, dekat dengan manusia. Ba'idun minan nari, jauh dari neraka. Itu sakhi, orang yang dermawan. Sedangkan wal bakhilu, dan orang yang medit, koret kopet merge hese cap jahe buntut kasiran bro jeru bro dipanto ngaleh tengah imah lubak lebu kabon lebak nepi teu kalebok. Halo, apa kabar orang medit zaman sekarang? Orang medit, kata Rasulullah, ba'idun minallahi, jauh dari Allah. Ba'idun minan nasi, jauh dari manusia. Ba'idun minal jannati, jauh dari surga. Tapi qaribun minan nari, dekatnya dengan neraka. Itu orang yang medit, bakhil. Termasuk yang bakhil, kata Rasulullah, al-bakhilu alladzina idza dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Orang yang medit adalah orang yang ketika namaku disebutkan di dekatnya tapi dia tidak mau bersolawat kepadaku. Meneng baik. Kayak wong sing lara untune, jika nyari huntu, Allahu Akbar, medit pisan. Tapi gayane kok pengen dapat syafaat darimu ya Rasulullah, pret. Ya, jawabannya pret. Wadul. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, berikutnya. Jadi saya biasanya memang memulai kajian ini dengan beberapa hadis tentang keutamaan ilmu, ya. Hadis berikutnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah
ibnul Yaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah bersabda, yadrusul Islamu kama yadrusu washyuth thawbi. Islam itu dipelajari seperti pola pakaian. Hatta la ya'lam ahadun la salata wala siyama wala nusuka. Sampai-sampai tidak ada yang tahu tentang sholat, puasa, wala nusuka, dan juga tentang haji dan umroh. Islam dipelajari seperti pola pakaian. Maksudnya bagaimana? Bertahap, ya, tersusun, terstruktur ketika mempelajari Islam. Demikian pula dalam riwayat yang lain, Islam akan hilang sedikit demi sedikit. Dalam riwayat yang lain kalimatnya, bagaikan hilangnya warna atau pola dari pakaian. Ada warna dalam pakaian berangsur-angsur, semakin lama kan semakin hilang, betul kan? Islam juga akan seperti itu. Mempelajarinya juga polanya seperti pakaian. Selain bertahap juga saling berkaitan satu sama lain. Pelajaran Islam tuh. Contoh, kita mempelajari tentang sholat, tapi tidak cukup gerakan sholat saja atau isi sholat. Kita harus mempelajari bab wudhu. Kita tidak cukup mempelajari tentang bagian mana yang dibasuh saat wudhu, tapi kita harus mempelajari tentang air, bab air secara fikih. Ada air mutlak, ada air yang tohirun mutahhirun, yang suci dan menyucikan. Ada juga air yang tohirun ghairu mutahhirin. Ada air yang suci tapi tidak bisa menyucikan. Contoh, kita wudhu pakai air enteh, bisa nggak? Nggak bisa. Apalagi air kopi, Gustin Wagung. Ya. Detox, iya. Cemong nggak bisa menyucikan dengan air kopi. Tuh, itu air suci, bisa dikonsumsi dan tidak najis kena pakaian. Ada air yang mutaghayyir, berubah, seperti air di balong karena rumput, karena perubahan cuaca, karena lumpur, ya, ataupun karena ganggang, spora, itu bisa berubah. Karena panas bisa berubah. Ada air yang mutanajis, terkena najis. Ada air yang mustakmal, sudah pernah dipakai bersuci, seperti air yang sudah pernah dipakai untuk mandi junub, sudah dipakai untuk wudhu, ya, air mustakmal. Nah, kita harus mempelajari itu. Ada air yang kullataini, dua kullah, jangan berarti istilah kullah itu kita mengerti menurut bahasa Jawa dan Sunda. Kullah itu jeding, bak. Dua kullah berarti dua bak, bukan begitu. Kalau dikonversikan dengan liter, kurang lebih 217 liter minimal, paling limit minimal 217 liter. Menurut sebagian ulama 242 liter. Jadi
dalam satu wadah ada air sebanyak itu berarti 2 kullah atau 62,4 cm persegi bagian dalam, tinggi, lebar, ya. Terus dikalikan dalam, tapi yang diukur jangan tembok luarnya, tembok dalam baknya. Jadi kalau ada toren ukuran 500 liter terisi penuh, yaitu berarti lebih daripada 2 kullah. Ada bak kayak di pesantren kan, tempat wudhunya tuh di bak atau di balong, isinya lebih daripada 217 liter atau minimal 217 liter. Kita kemudian wudhunya dikobok di situ langsung, tidak apa-apa, sah. Di sini wok jigong, sebelahnya diraup ke wajah, masya Allah, skincare. Sebelahnya lagi sikile melebu, ya, sampeyana eta kengkeongon asup karena cair, karena kobat. Allahu Akbar. Kumaha eta, ya. Ketika tidak merubah unsur airnya, entah baunya, entah rasanya, entah warnanya, maka air tersebut tetap suci dan menyucikan. Ketelan sedikit suci, ya, itu nggak apa-apa, dan masih bisa menyucikan hadas. Berarti berkaitan antara ilmu tentang air, kemudian tentang wudhu, kemudian juga tentang sholat. Lalu kita juga harus pelajari tentang najis, ya kan? Tentang najis ainiyah, tentang najis hukmiyah. Berkaitan bagaimana cara menyucikan najis. Najis itu terbagi menjadi beberapa bagian. Itu juga harus dipelajari. Inilah Islam. Gak cukup sholat aja, yang penting mah sholat. Yang benar tuh sholat itu penting, maka harus dipelajari ilmunya, ya. Termasuk yang jadi imam, jangan hanya berani jadi imam, kudu punya ilmunya. Jangan cuma ngelihat doang orang, tapi tidak mempelajari ilmunya. Hanya melihat orang saja, orang imamin begini nih, tapi tidak tahu ilmunya. Ya, jangan begitu, harus dipelajari ilmunya. Oh, orang baca Fatihah, asal kemudian kita ketika menjadi imam asal membaca Fatihah, tidak boleh. Kudu dipelajari. Quran ini bersanad. Quran itu kalamullah. Mau di dalam sholat, mau di luar sholat, wajib tartil dan mujawwid. Warattilil Qur'ana tartila. Jangan sampai ditambahin huruf, hilang hurufnya. Yang mad tabi'i lebih dari 2 harokat, gunnah nggak dibaca dengan benar, tasdid hilang, huruf hilang atau huruf bertambah. Maliki yaumiddin jadi maliki yaumiddin, ataupun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, malah dibaca waladdallin atau waladdallin. Belajar mumpung masih ada orang yang ahli Quran, punya sanad Al-Quran. Jadi imam gak cukup punya nyali berani untuk jadi imam, gak cukup. Kudu pakai ilmu. Ini penting buat kita laki-laki khususnya yang punya potensi untuk jadi imam. Kalau sekiranya kita belum mumpuni, jangan jadi imam. Serahkan kepada orang yang punya kemampuan dan memenuhi klasifikasi menurut syariat. Ini penting nih sekarang, di mana-mana banyak. Ini nasihat untuk semua, khususnya kaum pria. Ayo belajar kepada ahlinya. Jangan cuma niru bebek tapi kita nggak ngerti ilmunya. Penting. Karena sholat adalah ibadah atau amal yang paling pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban.
Ketika kita sholat untuk sendiri, kita mempertanggungjawabkan sholat kita. Tapi ketika kita menjadi imam, bukan hanya sholat kita yang kita pertanggungjawabkan, tapi seluruh sholatnya makmum itu dipertanggungjawabkan kepada kita. Dan DKM yang memilih imam bertanggung jawab atas seluruh sholat jamaah yang sholat di masjid tersebut, yang difasilitasi imamnya ditunjuk oleh DKM. Saklek untuk urusan hukum, punten, maka jangan asal, ya, jangan karena gak enak tapi ternyata dipaksakan, tidak memenuhi aturan syariat. Saya menyampaikan begini bukan melarang orang untuk ngimamin, bukan, tapi ngajak, ayo belajar, ikut pelatihan menjadi imam. Di Turki, saya ketika di Turki, di mana-mana di masjid-masjid, imamnya itu kalau mau jadi imam 4 tahun dulu, kalau istilah mondok khusus tapi untuk menjadi imam. Kalau jadi khatib, gak cukup jadi imam, untuk menjadi khatib di sebuah masjid ditambah lagi 2 tahun lagi atau 4 tahun lagi. 8 tahun dia khusus belajar, 4 tahun khusus untuk imam, 4 tahun kemudian ditambah yang dia akan mendapatkan legalitas untuk menjadi khatib. Di kita mah asal berani, asal wani. Gak bisa begitu dong. Sedangkan gak mau ngaji, ulama ada, gimana urusannya? Dan yang dijadikan sebagai guru ulama itu yang mengamalkan, jangan hanya tahu teori. Mungkin ada orang yang tahu teori, contoh tajwid, teorinya seperti ini, tajwid, tapi pengamalannya tidak mengamalkan tajwid itu sendiri dalam pengamalan kehidupannya, maka ya tidak bisa dijadikan standar rujukan. Al-alim wa amila bi ulumihi, itu yang dijadikan sebagai rujukan. Fahim tuh? Nah, sama dengan sholat. Sama dengan sholat, perlu ilmu. Jadi kita tuh jangan menjauh dari ulama. Sebagaimana hadis di sini, yadrusul Islamu kama yadrusu wasyus thawbi. Islam dipelajari seperti pola pakaian. Dan Islam juga dalam riwayat yang lain, Islam juga akan hilang sedikit demi sedikit seperti warna pakaian. Sehingga dalam riwayat yang lain ada riwayat Islam berawal daripada asing, nanti kembali menjadi asing. Asing itu bukan di orang yang non muslim, bahkan di tengah-tengah kaum muslimin sendiri mereka cuma tahu Islam saja, syahadat saja, la ilaha illallah saja. Tapi hatta la ya'lam ahadun la salata wa la siyama wa la nusuka, kata Rasul. Sehingga mereka tidak mengerti sholat, tidak mengerti puasa, tidak mengerti haji, umroh, cara yang benar seperti apa caranya. Ya. Sudah mah kalau ngaji juga ngantukan, apalagi yang malas ngaji, yang masih senang ngaji kadang kita kan tidur waktu ngaji, apalagi malas ngaji, malas datang ke ulama. Nah ini repot kalau begitu. Jadi pengertian terhadap agamanya itu kalau persentase berapa kira-kira? Nah ya, puasa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa banyak orang yang puasa, rubba shaimin laisa lahu illal ju' wal atshu. Betapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga karena nggak punya ilmunya. Pokoknya yang penting nggak makan, nggak minum, gitu doang. Allahu Akbar. Sholat juga sama. Padahal ada suatu riwayat hadits Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul di masjid, ada seorang laki-laki pada dakhala rajulun ilal masjid. Masuk seorang laki-laki kemudian ke dalam masjid itu, fasalla, ia melakukan sholat, fayanquru ruku'aha wa sujudaha, lalu dia sujud, ruku dan sujudnya itu seperti mematuk
seperti hewan mematuk, seperti ayam mematuk gabah, seperti kalau dalam kelanjutan hadisnya sih seperti burung gagak mematuk darah. Rukuknya itu begitu, sujudnya juga begitu. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, man mata ala hada, siapa yang mati dalam kondisi sholatnya seperti ini, famata ghaira millati Muhammadin, maka matinya di luar agama Nabi Muhammad, naudzubillah min dzalik. Sholatnya sholat itu di zaman Rasul loh, itu di zaman Rasul. Orang yang hidup di zaman Rasul sekalipun, tapi kalau sholatnya gak dibenahi kata Rasulullah, dia matinya nanti di luar agama Nabi Muhammad karena gak benar sholatnya. Oleh karenanya oleh Rasul dibenahi. Jadi kalau sekarang panjenengan punya guru ngebenahi jenengan sholatnya, jangan malah pundung. Bener gak? Ini kira-kira mau dibenerin apa mau dielosin salah kira-kira sholatnya? Ya, kadang sekarang orang kalau dibenahi oleh ulama malah kadang lebih pintar dari ulama kadang. Ya, jadi jangan gampang pundung, apa-apa pundung nih, nasihati pundung. Nah, itu bukan orang muslim. Orang muslim itu watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Begitu. Nah, kalau panjenengan di zaman Rasul kemudian Rasul tahu panjenengan sholatnya nggak bener nih, nggak sesuai syariat. Kemudian kata Rasul, kalau ente sholat kayak begini nih, macam gini nih kata Rasulullah. Rasul ngelihat kemudian di depan para sahabat yang lain, kalau kalian lihat tuh ya, orang sholatnya begitu. Kalau orang sholat seperti ini, kalau seperti ini terus sholatnya, matinya di luar agama aku. Dan ternyata itu kita yang melakukannya. Gimana kira-kira? Mau Rasulullah yang mengatakan itu? Ya Allah, jangan. Ayo, mumpung bukan Rasul yang memberikan nasihat, perbaikan. Ya. Memang sekarang tidak ada Rasul, tidak ada Nabi, tapi al ulama warasatul anbiya. Kalau kita nggak mau datang kepada ulama, bagaimana kita bisa mengerti tentang sholat, tentang puasa, tentang nusuk itu haji, umroh? Kan sekarang banyak orang baru belajar tentang masalah haji seminggu atau 2 minggu sebelum berangkat. Sebelumnya nggak pernah kita mempelajarinya. Jadi tiba-tiba berangkat tanpa mempelajari hukumnya, ilmunya bagaimana, adab-adabnya haji bagaimana, adab-adabnya umroh bagaimana. Sing penting duit lunasi berangkat mangkat wis melayu, rak kudu nganggo ulama, rak kudu nganggo ilmu pret. Gimana mau mabrur, gimana mau makbul? Ayo belajar yang intens, yang benar. Tapi untung sekarang untuk jamaah haji tahun ini ya, kalau nggak salah mungkin tahun ini, jadi intensitasnya lebih banyak tuh sekarang. Kalau sebelumnya dulu cuma seminggu, kalau sekarang agak sering kayaknya ya untuk pembekalan jamaah haji itu sekarang. Alhamdulillah, syukurlah. Karena yang jadi menteri haji, karena sekarang kementerian khusus ya haji itu, yang jadi menteri hajinya sendiri kan masih cicitnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kalau tidak salah, masih keluarga Jombang dah. Jadi sekarang agak intens tuh saya lihat pelatihan haji itu. Kalau dulu cuma seminggu selesai. Sekarang ya harus lebih. Tapi itu nggak cukup juga. Kalau bisa harus jauh-jauh waktu. Ini yang sudah daftar haji, waiting listnya ada 20 tahun, jangan nunggu nantilah setahun menuju berapa. Dari sekarang saya ingat tuh pelajaran dari guru saya. Dari guru saya, mumpung katanya kamu belum berangkat haji, ayo yang intens karo mama ngaji nih, khusus bab haji, kata Mamai Asmawi begitu. Dan sekarang sudah terlihat apa yang dikatakan Rasulullah ini benar-benar terjadi. Banyak umat Rasul nggak ngerti sholat, bagaimana sholat yang benar, tapi asal sholat.
Gak ngerti tentang puasa yang benar, yang penting asal puasa saja. Gak ngerti tentang haji dan umroh yang benar, tapi asal saja. Sehingga kadang sekarang asal cari travel yang murah, asal cari travel yang murah, yang penting murah. Gak peduli tentang masalah pembimbingnya, fikihnya benar apa tidak, mumpuni apa tidak. Kadang salah travel, pulang-pulang jadi Wahabi. Yang sunnah jadi syirik, yang sunnah jadi bid'ah, yang benar jadi salah. Itu kacau. Kemudian karena di sana bismillahnya nggak jahar, pulang mengatakan nggak pakai bismillah katanya. Padahal Syekh Sudes ketika berkunjung ke Indonesia, imam-imam Masjidil Haram berkunjung ke Indonesia, tahu di Indonesia mayoritas Syafi'iyah, mereka bismillahnya jahar. Ya. Syekh Sudes ketika ngimamin sholat di Istiqlal pakai kunut biasa. Kalau di sana nggak kunut, kemudian kunut disalahkan, nggak ngerti tentang fikih muqaranah itu. Ya. Kemudian ketika meminum air Zam-Zam karena pernah melihat hadis, menemukan hadis Rasulullah pernah minum air Zam-Zam qaiman, sambil berdiri, kemudian menyalahkan orang yang minum air Zam-Zam sambil duduk, padahal tetap afdolnya duduk. Harus tahu asbabul wurud, jangan asal hadis itu secara tekstual sama dalil Al-Quran. Kenapa Rasulullah, pertanyaannya begitu ya, kenapa Rasulullah berdiri saat minum air Zam-Zam dan di mana tempatnya, kapan saatnya? Itu asbabul wurud hadis tuh. Jadi jangan asal hadis terjemahannya saja, nggak tahu tentang apa namanya tuh historisnya. Historisnya Rasulullah minum air Zam-Zam berdiri itu di samping sumur Zam-Zam, dan sumur Zam-Zam itu di mana? Sumur Zam-Zam itu di area Tawaf, tapi sekarang sudah ditutup atasnya, tapi ada ruangan bawah tanah yang khusus untuk maintenance. Sekarang disedot pakai pipa. Jadi tempat ada station untuk pengisian air Zam-Zam itu di bawah Jabal Gubes, dekat Maulid, menuju Maulid sekarang ya, dekat Masjidil Haram juga. Jadi di luar masjid sekarang stationnya, supaya enggak becek. Dulu di zaman eyang saya masih mengajar di Masjidil Haram saja, itu Masjidil Haram tuh belum pakai marmer seperti sekarang, belum pakai marmer seperti sekarang, belum. Di zaman eyang saya masih ngajar di sana, ya masih tanah biasa. Jadi ketika sumur Zam-Zam itu juga ditimba caranya di zaman Nabi, apalagi ya pakai tambang, tali, kemudian pakai canting begitu kan ya, ember dari perunggu. Orang banyak mengambil air di situ, kemudian pada tumpah. Jadi sekitaran air Zam-Zam, sekitaran sumur Zam-Zam itu becek. Maka Rasul berdiri ketika minum menghadap ke arah Ka'bah. Karena apa? Karena di sekitaran itu becek. Jadi kalau duduk kan kotor. Jadi berdiri. Jika tempatnya itu kotor, maka boleh berdiri. Bukan berarti dianjurkan berdiri. Ya, ini banyak yang memahaminya seperti itu. Baik, itu contoh ya. Kemudian kelanjutan hadisnya, hatta innar rajula wal mar'ata la yaqulani, hingga sesungguhnya ada lelaki dan wanita yang mereka berkata, qad kana man qablana yaquluna la ilaha illallah fa nahnu naqulu la ilaha illallah. Kami nggak tahu tentang sholat, maksudnya gitu ya. Kami nggak mengerti tentang sholat, tentang puasa, tentang nusuk, haji, umroh. Yang kami tahu hanyalah orang-orang tua kami mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Hanya tahunya itu kalimat la ilaha illallah. Yang kami tahu hanyalah orang-orang sebelum kami, yakni orang tua dan leluhur kami,
hanya mengucapkan la ilaha illallah. Yang kami tahu tentang Islam tuh, orang yang mengucapkan itu berarti sudah Islam. Gak ngerti sholat, seperti apa itu sholat, gak ngerti puasa itu seperti apa. Yang kami ngerti, orang itu dikatakan Islam kalau mengucapkan la ilaha illallah. Maka kami pun mengucapkannya karena kami ingin menjadi seorang muslim. Tapi nggak sholat, nggak ngerti sholat itu gimana, puasa nggak ngerti. Qala lahu silatun, maka seorang tabi'in yang meriwayatkan hadis ini namanya Silah sang tabi'in bertanya kepada sang perawi hadis, yakni sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, ma tughni anhum, bagaimana mungkin kalimat la ilaha illallah itu mencukupi baginya sebagai seorang Islam? Bagaimana mungkin kalimat itu bisa membuat mereka selamat di akhirat? Begitu ya, kurang lebih nih dalam syarah hadisnya begitu. Kalau tidak pakai syarah hadis dari para ulama ahli hadis yang bersanad, kita tidak akan mengerti nih. Hadisnya ada, terjemahannya kita bisa, tapi ketika tidak merujuk kepada para ulama yang meriwayatkan hadis, membawa sanad hadis, kita tidak akan mengerti hanya dengan kalimat itu kalau tanpa syarah hadisnya. Ya. Jadi saya jelaskan menurut syarah hadis. Bagaimana mungkin orang itu, bagaimana mungkin kalimat itu mencukupinya untuk menyelamatkan dia di akhirat? Maka yang dimaksud la ilaha illallah. Qala sahabat Hudzaifah kemudian berkata, yadkhuluna biha al-jannata wa yanjuna biha minan nari. Orang itu akan dimasukkan ke dalam surga atau akan masuk ke dalam surga, dan mereka juga kelak akan diselamatkan dari neraka. Maksudnya bagaimana? Karena dia mengucapkan kuncinya surga, miftahul jannah. Apa itu miftahul jannah? Kunci surga adalah la ilaha illallah. Jadi sangat aneh kalau ada orang sekarang mengatakan orang yang tahlilan pasti masuk neraka. Aduh, ini kalau pakai bahasa anak-anak yang urakan, goblok temen gitu kan ya. Rasul bilang, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah mesti masuk surga. Mesti masuk surga. Entah masuk surganya langsung atau dilondri dulu di dalam neraka, tapi akan selamat. Kalau sampai akhir hayatnya dia tetap teguh dengan kalimat la ilaha illallah itu, pasti akan diangkat kalaupun sudah masuk neraka. Sehingga kalimat di sini wa yanjuna biha minan nar, dan dia akan selamat dari api neraka. Maksudnya toh dia cuma modal la ilaha illallah. Dia nggak sholat dengan benar, bahkan mungkin nggak sholat, nggak puasa dengan benar, bahkan mungkin nggak ngerti puasa, nggak ngerti haji, tapi mengucapkan la ilaha illallah dan teguh dengan itu, ia akan masuk surga, tapi dilondri dulu di neraka. Ya, setelah dilondri di neraka, baru nanti diselamatkan, dikeluarkan dari neraka. Masya Allah. Allahumma sallimna minan nar fa'atiqna minan nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bighairi hisabin ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari api neraka. Jadi ini penting untuk kita resapi hadis ini, jangan sampai kita termasuk kelompok orang-orang yang Islam iya, tapi nggak mau mengerti tentang sholat yang benar, gak mau mengerti tentang puasa yang benar, gak mau mengerti tentang haji umroh yang benar seperti apa. Asal saja ibadahnya. Jangan seperti itu. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita, pemahaman terhadap syariat yang benar, sehingga kita ibadah itu dengan ilmu sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mari sunat-sunat isyram.